Ya, benar. Sebentar lagi 2023 telah selesai. Kita akan menyambut tahun 2024. Nah, bagaimana dengan kinerja reksadana yang sangat cemerlang di tahun 2023 ini? Kita akan ngebahasnya 5 reksadana terbaik tiap jenisnya. Jadi ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Yaps, jadi bagi kamu yang memiliki reksadana ini di portfolio kamu, selamat. Anda happy cuan. Ya, jadi langsung saja kita munculin layar bibitnya di samping sini. Ya, sudah muncul kan ya? Oke, ini adalah bibit aplikasi yang bisa untuk investasi reksadana, SBN Retail, obligasi FR, dan produk terbaru Stable Earn, dan juga saham. Nah, kali ini kita akan ngebahas reksadana. Bagi kamu yang belum kenal dengan aplikasi bibit, bisa download saja di Play Store ataupun App Store. Dan jangan lupa kode referralnya ada di atas sini, biar dapat cashback 25.000 ya. Oke, kita akan ngebahas reksadana. Oh, portofolio saya tenang saja. Portofolio saya memang kelihatan minus tipis, tapi tenang. Portofolio saya kan kebanyakan sudah reksadana pasar uang. Apakah reksadana pasar uang yang saya miliki merupakan reksadana pasar uang terbaik di tahun 2023? Siapa yang tahu? Nah, ini dia posisinya teman-teman ya, masih plus tipis ya, aman-aman saja ya, karena memang dana standby untuk beli saham kalau ada saham yang menarik. Lanjut. Nah, untuk reksadana teman-teman yang pasar uang, kita langsung urutkan saja di return 1 tahunnya. Maka ada 5 reksadana pasar uang terbaik. Hampir bilang reksadana saham ya. Yang pertama dipimpin oleh Afris Adakas Mutiara. Ini 4,6% ya. Disusul posisi kedua ada Majoris Pasar Uang Indonesia 4,58, dan Majoris lagi di posisi ketiga 4,51. Kemudian ada Trimega di posisi keempat dan kelima. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah investasi, teman-teman bisa memulainya di reksadana pasar uang terlebih dahulu ya teman-teman ya, daripada dananya disimpan di bawah bantal dan tidak berkembang. Nah, teman-teman bisa memilih. Kalau khusus reksadana pasar uang, biasa saya menyarankan yang udah ambil yang returnnya paling tinggi aja, karena dia stabil naik, lebih aman, resikonya lebih kecil. Ya langsung pilih saja Afris Adakas Mutiara dengan posisi 4,6%. Ayo, siapa yang punya reksadana pasar uang Afris Adakas Mutiara? Tulis di komen, saya ada Yung. Kalau nggak, like aja videonya, oke? Jadi ini merupakan top reksadana pasar uang selama tahun 2023 ini. Nah, kita lanjut dengan reksadana obligasi. Nah, teman-teman, nanti saya akan kasih tahu beberapa hal yang akan mengagetkan teman-teman setelah kita nonton video ini sampai habis ya. Mungkin di tengah-tengah udah dikasih tahu. Nah, untuk reksadana obligasi kita mari urutkan bersama teman-teman dari return dan 1 tahunnya. Tada! ABF Indonesia Bonds Index Fund memiliki return terbaik di tahun 2023 ini, yaitu di posisi 7,58% ya. Ini berarti sesuai dengan teorinya ya, bahwa reksadana obligasi biasanya returnnya memang lebih tinggi dari reksadana pasar uang, namun juga untuk resikonya dia adalah moderat atau setengah ya. Yang sedang-sedang aja ya. Jadi bagi kamu yang sudah mulai investasi, tadi kan udah cobain tuh reksadana pasar uang, udah tahu caranya gimana investasi reksadana, udah tahu returnnya gimana cara hitungnya, udah tahu gimana alur proses beli jualnya, ingin mencoba di reksadana obligasi, yo wes silahkan saja, tidak apa-apa. Di posisi kedua ada Batavia Obligasi Platinum Plus 7,09%, masih di atas 7%, sedangkan untuk posisi 3, 4, 5 nya itu returnnya hanya 6%-an ya. Mengingat reksadana pasar uang itu hanya 4%-an, maka ada selisih sekitar 2% returnnya lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang. Jadi teman-teman ya, yang mungkin yang sudah mulai dan ingin mencoba juga bisa dibagi. Jadi tidak ada satu istilahnya ketentuan khusus. Yung, saya ada uang 100.000 ya, saya bingung nih reksadana pasar uang semua aja kali ya. Tapi hati kecil saya berkata saya ingin reksadana obligasi karena menurut video Yung 2% lebih tinggi returnnya. Bisa dibagi teman-teman, sesuaikan saja dengan budget. Mungkin yang kita bisa lihat, misalnya contohnya di sini, lihat minimum pembeliannya. Oh, ini 1 juta. Tadi kan 100.000 ya. Kita cari lagi. Batavia bagaimana? Apakah bisa beli? Ini dia. Batavia sudah bisa dibeli dengan 10.000 saja. Jadi 100.000 itu mungkin bisa dibagi ya. 50.000 untuk reksadana pasar uang, 50.000 untuk reksadana obligasi. Seenak, sefleksibel kamu saja. Masih banyak yang ingin ditanyakan, tulis saja di komentar sepanjang mungkin. Karena makin panjang, makin nikmat. Oke, jadi ini untuk reksadana obligasi yang memiliki return terbaik 5 tertinggi. Yung mau
Ambil yang mana ya khusus pemula? Ya, kalau untuk reksadana obligasi ini gerakannya naik dan turun. Tahun ini ABF Indonesia Bond Fund bisa aja beberapa bulan kemudian dia mengalami penurunan, bisa aja. Teman-teman lihat returnnya ya, ini 1 tahun ya, naik turun seperti ini ya. Nah, bisa aja dia mengalami penurunan. Jadi kalau untuk reksadana pasar uang tadi ya, teman-teman punya 100.000, boleh langsung belikan semua reksadana pasar uang karena returnnya stabil naik ke atas. Tapi kalau teman-teman melihat reksadana obligasi yang grafiknya kayak gini, teman-teman jangan coba-coba langsung all in. Kenapa? Nanti shock kaget. Kan ini ceritanya baru mulai investasi ya kan. Siapa tahu kena harga segini ya. Kemudian dia turun. Kaget kan? Nah, kalau misalnya ada porsi demikian, kalau untuk reksadana obligasi dicicil aja teman-teman. Gak apa-apa ya. Ini trik pemula yang biasa disebut dengan DCA. Bukan donat, dollar cost averaging. Aku lagi lapar, jadi kepikirannya makanan. Lanjut lagi teman-teman ya. Ini kita udah ngomongin reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan yang ketiganya adalah reksadana saham. Di sini yang mau saya kasih tahu teman-teman. Reksadana saham, urutkan ya teman-teman ya. Dari return 1 tahun belakangan yang paling tinggi adalah YAPS. Ini ada Trim Capital Plus dengan angka 11,47%. Nah, kemudian di bawahnya ada Majoris dengan 8%-an. Sedangkan untuk posisi keempat dan kelimanya itu plusnya hanya 6%-an dan 5%-an ya. Beruntung banget yang memilih atau yang sudah DCA ataupun yang sudah cicil untuk Trim Capital Plus dengan plus 11,47% nih. Saya pastikan di tahun ini pasti portofolionya juga hijau atau naik. Nah, hal penting yang ingin saya sampaikan teman-teman, reksadana saham berbeda dengan reksadana obligasi dan reksadana pasar uang, di mana resiko dari reksadana saham itu lebih tinggi, sehingga teman-teman bisa lihat sendiri grafiknya, turun naiknya lebih sering, lebih tajam teman-teman. Ini untuk Trim Capital Plus 11,47%. Di sini teman-teman bisa dilihat berbeda dengan reksadana pasar uang dan reksadana obligasi, di mana posisi 1 sampai 5 returnnya kurang lebih sama. Di sini reksadana saham posisi 4 dan 5-nya bahkan sudah hampir bahkan sama dengan return obligasi. Di sini kadang orang jadi bimbang ya. Bayangin kita invest reksadana saham yang resikonya lebih tinggi, malahan dapat returnnya kurang lebih reksadana obligasi yang resikonya lebih rendah atau moderat. Nah, di sini teman-teman saya sering mengingatkan ketika banyak yang bertanya, "Yung, saya cocoknya reksadana apa?" Pertama, pastikan dulu profil resiko kamu gimana. Kalau misalnya lagi investasi, lagi terjun ya, lagi beli cicil, kemudian dapat return yang nggak sesuai harapan, bagaimana? Kedua, jika kamu memang baru mulai terjun untuk investasi reksadana, kenapa nggak dicoba mungkin dari reksadana pasar uang terlebih dahulu, sambil menyiapkan mental hati ini kalau besok ingin ketemu calon mertua. Hah? Kok ngomongnya kayak itu? Kalau besok-besok ingin coba reksadana obligasi ataupun reksadana saham. Ketiga, nggak harus kok full kalau ingin mencari return tertinggi ya teman-teman. Misalnya karena Trim itu returnnya paling tinggi 11,47%. Siapa tahu di tahun 2024 dia juga mengalami kenaikan 10%. Sikat. Nggak gitu juga teman-teman. Seperti yang tadi saya sempat sampaikan, bisa kok kita baginya. Coba kita lihat Trim Capital Plus minimal pembeliannya. Oh, ini 100.000 ya teman-teman ya, agak mahal. Kalau Majoris ini berapa? 100.000 juga ya teman-teman ya, agak mahal lagi. Kalau Trim Capital bagaimana? 100.000 lagi teman-teman ya. Kok nggak ada yang 10.000 ya? Eastspring bagaimana? Ya Eastspring baru 10.000. Tapi kalau 10.000 dengan return 1 tahun 6%, rasa-rasanya kurang menarik ya teman-teman ya. Oleh karena itu teman-teman, jika teman-teman ada budget lebih ya, ingin coba di reksadana saham, boleh. Misalnya contoh tadi kan saya 100.000, saya contohkan lebih naik misalnya 500.000. 100.000 mungkin boleh di Trim Capital Plus, contoh ya. 200.000-nya di reksadana obligasi dan 200.000-nya di reksadana pasar uang. Sehingga resiko teman-teman juga dibagi seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman kita menutup tahun 2023 ini? Tentu dengan sangat menyenangkan. Harapan saya teman-teman juga mengalami cuan yang luber-luber ya, sehingga menutup manis 2023 ini dan menyambut 2024 lebih semangat. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum mulai investasi, siapa tahu 2024 adalah sio kamu, tahunnya kamu, rezekinya kamu dalam dunia investasi. Bisa dimulai langsung saja dari investasi reksadana ya. Install dan download saja aplikasi Bibitnya. Kode referralnya udah ada di atas sini ya, biar dapat cashback 25.000. Siapa tahu ini merupakan jalan ninjamu.
Ya, jadi teman-teman, terima kasih yang telah nonton sampai sini, yang telah mendukung saya sepanjang tahun ini. Mungkin ini video terakhir di tahun 2023 karena di next videonya mungkin sudah di tahun 2024. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport saya, mendukung saya hingga sampai saat ini ya. Nge-like, komen, sharing itu semuanya bermanfaat untuk membangun channel ini. Oke teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, request, ataupun ingin menyampaikan wishing Happy New Year juga nggak masalah. Tulis saja sepanjang mungkin di komentar teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like untuk video ini. Dan bagi yang kelupaan nonton video-video sebelumnya, itu nggak kalah serunya seperti video yang satu ini. Jangan lupa subscribe saya untuk menonton video-video lainnya di tahun 2024 mendatang. Akhir kata saya ucapkan kembali terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.